Dek, jangan main ke pinggir kasur. Ya Allah, Dek, ayo makan yang bener dong. Ih, nggak boleh mainan itu, bahaya. Pernah nggak sih kalian itu sebagai orang tua, kalau lagi penat banget di rumah, dengan situasi rumah yang mungkin berantakan karena anak lagi pinter-pinternya main, karena pusing dengan itu semua, kalian tuh jadi kayak ngelampiasin dengan cara marah ke anak. Nah, sekarang aku tuh pengen cari tahu, kira-kira marah sama anak tuh boleh nggak sih? Dan apa dampaknya kepada si anak? Seperti video aku yang kemarin, di video kali ini aku juga nggak sendiri. Aku ditemenin sama teman aku yang kemarin, salah satu mahasiswa di Universitas Esa Unggul Bekasi. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan lagi seperti di video aku yang sebelumnya. A few moments later. Oke, ini orangnya udah ada di sebelah aku. Iya. Langsung aja, kita mau sharing. Aku mau nanya dulu deh. Boleh. Kira-kira boleh nggak sih kita tuh marah sama anak? Kayak sebenarnya kalau dari hati nurani mungkin nggak mau marah, tapi saat kita ngadepin si anak yang lagi pinter-pinternya main, terus dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya, kita tuh jadi kayak gemes. Kira-kira boleh nggak sih? Sebelum aku menjawab kamu, aku mau ngejelasin dulu, aku di sini bukan psikolog. Aku masih mahasiswa psikologi dan doakan juga semoga jadi psikolog ya, amin. Amin. Terus tadi kamu nanya boleh gak sih kita marah ke anak? Enggak harus ke anak juga sih gitu. Jadi menurutku ya, sebenarnya kita boleh marah karena marah itu adalah bentuk respon kita terhadap suatu hal yang bikin kita nggak nyaman. Nah, kalau kita udah terlanjur marah nih, udah benar-benar kayak aduh aku nggak bisa ditahan banget marahnya, pengen banget maki-maki, pengen banget ngeluarin kalimat yang keras gitu, kayak gitu tuh kayak jadi nah itu mendingan aku saranin kayak ya udah jalan-jalan dulu, pindah tempat sana sini, mondar-mandir, atau kalau misalnya kamu lagi berdiri nih, kamu bisa duduk dulu, bisa juga nanti lagi pengen banget marah, udah ditahan-tahan nih, langsung buru-buru kamar mandi cuci muka gitu. Jadi kayak langsung bikin yang adem-adem aja. Sama salah satu pengalaman aku tuh, kalau aku lagi mau marah banget nih, kayak nggak bisa nahan, aku berusaha untuk tarik nafas dalam-dalam, aku tahan, terus baru aku keluarin perlahan. Tapi keluarnya lewat mulut. Nah, jadi ternyata bener. Oke, lewat mulut ya. Lewat mulut Perlu di note, lewat mulut. Iya, jadi nariknya lewat hidung, ditahan, keluarnya lewat mulut. Emang kamu pikir aku bakal ngeluarin lewat mana? Terus kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang memicu seorang ibu tuh jadi pinginnya marah-marah mulu gitu sama anak? Faktor yang paling memicu ya, kalau kita lagi marah sih, yang pertama karena biasanya ibu-ibu tuh kecapean dengan pekerjaan rumah yang segunung ceritanya. Padahal mah kalau dikerjain dengan senang hati itu nggak segunung. Itu terus Oke. itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena faktor hormon juga ya. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh suka datang bulan ya, dan biasanya terkenal kalau biasanya datang bulan tuh ibu-ibu jadi lebih galak, lebih kayak baperan, mood swing parah. Terus bisa juga karena faktor ekonomi yang menyebabkan jadi cepet naik emosinya. Dan yang terakhir itu bisa juga karena stres sih, dengan apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang wanita karir juga kali ya, pulang kerja rumah berantakan, di kantor kerjaan belum kelar, belum lagi tekanan dari atasan, itu juga mempengaruhi banget sih. Makanya kenapa di sini penting banget untuk orang tua dan calon orang tua untuk berlatih mindfulness.
Emang bener sih, apalagi keadaan lagi pandemi kayak gini kan. Betul. Terus si ibu WFH, kerjaan dari kantor numpuk, kerjaan di rumah juga numpuk, anak sulit makan. Apalagi kalau mau mandiin suka lari-larian Iya, gitu ya, agak pakein siap bajunya. dulu. Ya Allah, kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus belajar sabar yang lebih ya ibu-ibu. Kita sebagai ibu memang benar-benar harus belajar lebih sabar lagi ya bu ibu. Terus juga harus lebih mengontrol emosi. Mungkin kalau mau marah, Tarik nafas. tarik nafas. Oke. Ingat, punya Teori. anak itu nggak gampang, hamil itu nggak gampang, dan melahirkannya pun taruhannya nyawa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Zakia mau marah nih, Mbak Zakia harus ingat seberapa besar perjuangan Mbak Zakia dan teman-teman yang lagi nonton ini untuk ngedapetin buah hati. Seberapa besar perjuangannya, rasa sakitnya, pengorbanannya untuk ngedapetin buah hati itu benar-benar harus kita ingat lagi. Jangan sampai hanya emosi sesaat kita ngancurin masa depan anak kita sendiri. Oke. Ngomong-ngomong menghancurkan masa depan, emang apa sih dampak si anak ketika orang tuanya tuh minimal banget kayak ngomong dengan nada yang sedikit tinggi? Itu ada dampak dari sisi psikologinya nggak sih? Menurutku ya, kalau misalnya kita ngomong sedikit tinggi nih, itu bisa bikin anak kayak pendiam, penakut, minder, nggak percaya diri gitu. Karena kan masa anak-anak itu masanya kalau orang bilang tuh golden age-nya mereka kan. Jadi mereka kayak cepet nyerap apa yang diperlihatkan ke mereka. Oke, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita pada sesi kali ini. Semoga konten ini bermanfaat Amin. untuk ibu-ibu di luar sana yang Amin. juga sulit mungkin dalam mengontrol emosinya. Semoga bisa lebih mengontrol lagi, karena ingat dampaknya itu benar-benar besar banget kepada mental ya, Iya, psikologis anak tuh. kepada psikologis sang anak. Oke, see you next time. Dadah.